Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, teman-teman sekalian kaum muslimin, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang pada kesempatan petang hari ini Allah masih menganugerahkan kepada kita berbagai macam karunia, terlebih anugerah memudahkannya kita untuk meniti di atas jalan sunnah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita Mafatihul Rizqi bi Dawil Kitab wa Sunnah, kunci-kunci rizki berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yaitu sampai pada kunci yang ke-8. Kata Syekh Dr. Fadlul Ilahi, kunci rizki yang ke-8, al-infaqu ala man tafarragha li talabil ilmi syar'i, yaitu memberikan infak kepada orang yang mencurahkan waktu dan tenaganya untuk menuntut ilmu syar'i. Ya. Ini kunci yang ke-8. Memberikan infak, ya, memberikan nafkah kepada orang-orang yang mencurahkan waktu dan tenaganya untuk menuntut ilmu syar'i. Nah, kalau kita melihat, ya, kondisi lembaga-lembaga pendidikan Islam, ya, baik SD, SMP, SMA maupun pesantren, ya, itu benar-benar dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan mengenaskan. Ya, karena memang lembaga pendidikan Islam dan pesantren berdiri di atas swadaya masyarakat, ya, atau mungkin berdiri di atas yayasan pemilik lembaga itu sendiri, ya, tidak dibantu sedikit pun oleh pemerintah, sehingga ada sebagian di antara lembaga pendidikan Islam itu atau pesantren yang sampai gulung tikar. Ya. Kenapa itu terjadi? Ya karena untuk menutup biaya operasional itu tidak mampu. Ya. Dan tidak semua orang-orang yang sekolah di lembaga pendidikan Islam atau di pesantren itu mereka orang-orang kaya. Ya. Ada yang anak yatim, ya. Ada yang duafa, ada yang bercerai dengan suaminya, kemudian suaminya tidak memperhatikan nafkah anaknya, ya, sehingga ibunya sibuk cari nafkah sendiri, ya. Maka akhirnya karena nafsunya orang tua yang begitu besar untuk menyekolahkan di pendidikan Islam, akhirnya dimasukkan ke pendidikan Islam tapi nggak mampu bayar, ya. Nah, itulah teman-teman sekalian, ya, kondisi lembaga pendidikan Islam dan pesantren yang ada di negeri kita.
Maka kita ya, sebagai seorang muslim, apalagi yang kita ini punya ya kelebihan harta, ya, punya kelebihan harta, berikanlah infak kepada lembaga pendidikan Islam, jadilah donatur kepada pesantren-pesantren, ya, agar mereka ini, lembaga mereka itu berkembang dengan pesat. Jangan sampai lembaga pendidikan Islam dan pesantren itu kalah dengan lembaga pendidikan Nasrani. Ya. Coba lihat, antum lihat lembaga pendidikan Nasrani, mulai dari TK-nya, SD-nya, SMP-nya, SMA sampai perguruan tinggi, yaitu sebenarnya sama. Mereka tidak dibantu sedikit pun sama pemerintah, sama sebenarnya. Ya. Tetapi mengapa lembaga-lembaga mereka lebih berkembang pesat, bangunannya megah, ya? Bahkan mereka menjuari event-event nasional maupun internasional. Sedangkan lembaga pendidikan Islam, pesantren-pesantren kita nih, ya Allah, ya, yang namanya untuk makan saja, Bapak Ibu sekalian, ya, itu kita pernah lihat, ya, makan itu lauknya jukok kering, Pak, ya, makan dengan ikan asin, santrinya tuh, ikan asin, ya, kadang pakai tempe silet, ya. Bukan tempe yang gede-gede tuh, enggak, tempe silet. Santrinya makan tuh. Ya. Masya Allah, ya. Karena saking ngenesnya pesantren ini, bagaimana para pesantren ini bisa berkembang? Akhirnya makannya ya seadanya. Ya. Pakai ikan asin, ya, tempe silet, ya. Kadang yang santri-santri itu pakai makan pakai garam. Ada yang seperti itu. Ya. Maka ini menuntut kepedulian kita, ya, terhadap lembaga pendidikan Islam dan pesantren. Yang lucu lagi, ya, yang lucu lagi nih, orang biasanya kalau memasukkan anaknya ke pesantren atau lembaga pendidikan Islam itu kebanyakan sebagai alternatif terakhir, ya, sebagai alternatif terakhir. Misalkan nih, nilai rapot anaknya rata-ratanya 6 atau rata-ratanya 7, ya, berarti kan ini tidak pinter, ya. Ya mungkin dia di bawah rata-rata, ya, atau mungkin biasa-biasa aja, ya. Dimasukkan ke lembaga pendidikan Islam atau ke pesantren, sehingga kemudian image di masyarakat terbangun bahwa pesantren itu tempatnya anak-anak buangan, ya. Lembaga pendidikan Islam itu tempatnya anak-anak buangan yang nggak berguna. Ini semakin mengenaskan lagi nih, ya. Coba antum melihat anak-anak yang pinter, yang rapotnya rata-ratanya 8, 9, nggak mau mereka masuk pesantren, masuk ke sekolah negeri yang bonafit, masuk ke perguruan tinggi yang bonafit, ya, yang jurusan teknik, yang jurusan kedokteran, ya, yang pinter-pinter itu. Tapi ketika kemampuan mereka itu, ya, bahkan mungkin cenderung meler, ya, nakal, dibuang ke pesantren. Sampai ada orang tua yang ngomong sama anaknya, "Mun beun, ya, mun kakeler meler, sabe ning pesantren." Sampai begitu Pak orang tua, ya. Kalau kamu nakal, ya, tak taruh di pesantren nanti sama Abi. Ya Allah, ya. Nakal ditaruh di pesantren. Kalau tidak nakal, pinter ditaruh di sekolah negeri. Begitu Pak, ya. Ya, jadinya ya begitulah, sangat ironis, ya, dan mengenaskan kondisi-kondisi lembaga pendidikan Islam kita dan pesantren kita. Nah, tapi ada, ya, ada sebagian di antara para penuntut ilmu itu yang mereka kondisinya ya benar-benar tidak mampu, tapi mereka punya kemampuan yang luar biasa, ya, tapi nggak mampu. Maka disinilah membutuhkan uluran tangan kita untuk membantu mereka-mereka, para tholabul ilmi, para penuntut ilmu syar'i, ya. Ya mungkin kita jadi donatur di pesantren itu, ya, atau di lembaga pendidikan Islam tertentu, ya, sehingga bisa menutup biaya operasional untuk beli kitab anaknya, anak santrinya, ya, untuk membeli, ya, alat tulis misalkan, ya. Ini termasuk di antara bentuk
berinfak kepada para penuntut ilmu syar'i. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang memberikan nafkah atau infak kepada para penuntut ilmu syar'i dengan janji Allah akan berikan kepadanya rizki. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua orang saudara kandung. Fakana ahaduhuma ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara keduanya ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akharu yahtarifu. Ya, maksudnya yang satu ini dia menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satunya dia tuh kerja. Ya. Jadi dua orang saudara kandung, yang satunya kerja, yang satunya ikut mulazamah halaqah bersama dengan Nabi. Fasyakal mutaharrifu akhahu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudaranya yang bekerja tadi dia mengeluh sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, anak ini bekerja ya siang malam, sedangkan saudara saya ini enak ya, dia tidak ikut saya bantu kerja, dia enak cuma belajar, makan tidur belajar, makan tidur belajar. Saya pontang-panting ya Rasul kerja, biayai adik saya, biayai kakak saya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la'allaka turzaqu bihi. Ya. Bisa jadi lantaran engkau bekerja itulah ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepadamu dengan perantara saudaramu yang menuntut ilmu tadi itu. Ya kan bisa jadi ketika saudaranya itu dia bekerja keras untuk bantu adiknya, untuk bantu saudaranya yang menuntut ilmu syar'i, Allah berikan dia rizki. Ya. Dan bisa jadi juga ketika saudara kandungnya ini dia sama-sama bekerja. Ya, adiknya bantu kakaknya kerja, kakaknya bantu adiknya kerja, ya. Mungkin bisa jadi juga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rizki kepada dua orang ini. Ya. Jadi kerjanya bertahun-tahun nggak dapat apa-apa, ya, nggak dapat hasil apa-apa. Ada yang seperti itu, ya. Dua saudara kandung, kak beradik, semuanya sama-sama kerjanya, ternyata nggak dapat apa-apa, ya. Hanya sekedar ya apa yang dia pakai, apa yang dia makan, ya, tidak ada hasilnya apa-apa. Ya. Maka dengan cara yang seperti ini bisa jadi juga, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rizki kepadanya. Nah, kita ambil contoh, ya, negeri Saudi, ya, negeri Arab Saudi. Itu berapa juta, ya, yang dibantu oleh pemerintah Saudi, ya, di seluruh dunia untuk menuntut ilmu syar'i. Bayangkan, ya. Bukan hanya dari Indonesia, dari Afrika, ya, dari Asia, dari Eropa, kemudian dari mana lagi, di semua benua di seluruh dunia, oleh pemerintah Saudi ketika mereka berniat untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, diberikan infak sama pemerintah Saudi. Coba, ya. Mulai dari daftarnya free. Oke. Kemudian begitu sudah diterima, diberikan uang transport pulang pergi, ya, diganti sama pemerintah Saudi. Antum habisnya berapa berangkat ke Saudi? Diganti sama pemerintah Saudi. Kemudian begitu sampai di sana, antum diberikan fasilitas, masya Allah, ya, kamar asrama ber AC, kasurnya spring bed, makannya kambing, daging unta, ayam, tuh, Pak. Tidak ada tempe tahu Pak di Saudi, Pak. Ya, daging untuk para penuntut ilmu, tidak ada juga kereng, tidak ada. Ya, daging Pak, coba bayangkan, ya, bukan dari Indonesia tok, sak dunia difasilitasi sama pemerintah Saudi. Bukan hanya makan, nanti di saat musim liburan
Disuruh pulang disangoni Pak. Pulang pergi transportnya free ya. Sampai mahasiswa Indonesia itu kata mereka itu sampai bisa ngirim orang tuanya. Coba ya. Sudah fasilitas gratis ya, masih mendapatkan gaji, uang saku setiap bulan. Tuh. Sampai ada para mahasiswa Indonesia itu yang banyak sampai bisa bangun rumah dari hasil mahasiswa menuntut ilmu syar'i di Saudi. Coba, apakah terus pemerintah Saudi miskin gara-gara membantu para penuntut ilmu sedunia? Ternyata enggak, ya. Justru mereka malah semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Gitu kan? Bahkan bukan hanya penuntut ilmu syar'i saja, bantu bencana alam dibantu, ya. Nanti ada krisis sosial kemasyarakatan dibantu sama pemerintah Saudi tanpa sedikit pun media yang meliput, ya. Tanpa sedikit pun media yang meliput. Ya. Lihat bantuan di Aceh, ya. Berapa juta dolar yang dikucurkan sama pemerintahan Saudi, tapi nggak diliput sama media. Justru yang dibesar-besarkan negeri-negeri kafir. Bantuan Amerika, wow, masya Allah, ya. Bawa helikopter Cina, bawa helikopter ini, diliput bantuannya semua. Pemerintah Saudi enggak, ya. Dan mereka tidak menuntut imbalan dari negara yang dibantu sama mereka, ya. Ya, tapi lagi-lagi lah yang namanya orang hasad, ya, orang benci, ya. Sudah dibantu, ya, dikasih fasilitas masih dijelek-jelekan. Tuh Pak, ya. Air susu dibalas dengan air tuba. Mulai dari S1 sampai S3-nya di Saudi Pak, difasilitasi, dikasih hadiah. Oh, begitu lulus sampai di Indonesia dietrek-etrek pemerintah Saudi, ya. Ulamanya dijelek-jelekan, rajanya dihancurkan kehormatannya, ya. Begitu katanya, ya. Mana yang katanya pemerintahnya menegakkan syariat Islam, itu lihat di Riyadh, ada konser musik, itu lihat di pantainya, ada para bikini-bikini, para perempuan yang memakai bikini, ya. Loh, ya. Nggak ingat jasanya pemerintah Saudi sama ente, ya. Ente dibantu mulai dari awal sampai akhir dan lain sebagainya. Nah sekarang antum menjelek-jelekan pemerintah Saudi, ya kan? Nah, jadi ini jamaah sekalian, ya, sebagai bukti bahwa barang siapa yang berinfak, ya, membantu seorang penuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadanya, ya. Yakinlah itu. Nah, kemudian yang ke-9, ya, kunci rizki yang ke-9, yaitu al-ihsanu ilad du'afai, berbuat baik kepada orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah. Nah, bagaimana mungkin bisa membantu para du'afa, orang-orang fakir miskin itu bisa mendatangkan rizki? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari sahabat Sa'ad, Mus'ab ibn Sa'ad, dia mengatakan, ra'a Sa'ad radhiyallahu anhu anna law fadlan ala min dunihi, bahwasanya Mus'ab bin Sa'ad ini, dia melihat Sa'ad, dia mempunyai kelebihan harta dibanding dengan yang lainnya, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal tungsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum, apakah kalian itu dibantu, ditolong dan diberikan rizki kecuali karena ada orang-orang yang lemah di antara kalian. Loh, ya. Berarti Pak, Ibu sekalian, kalau antum sekarang ini punya kelebihan harta, ya,
itu bukan karena semata-mata anak ini cerdas, ya, anak pandai mengelola keuangan, anak pandai mencari duit, ya, anak pandai membaca peluang, sehingga rizki itu senantiasa berdatangan sama anak. Ya, enggak, bukan. Justru kita diberikan kekayaan sama Allah Subhanahu wa taala lantaran ada orang-orang duafa, ada orang-orang lemah, ada orang-orang fakir miskin yang ada di lingkaran kehidupan kita. Dua. Ya. Mari kita ambil contoh. Apa benar orang-orang duafa ini, orang-orang lemah ini mengambil peran atas kekayaan kita? Antum bisa bangun rumah, itu siapa yang bisa bangun? Orang-orang duafa, apa kita bangun sendiri? Bangun rumah. Orang-orang duafa, kuli bangunan, para tukang, mereka duafa semua. Ya kalau bukan duafa mereka nggak mungkin jadi kuli. Ya. Nah, ketika kita mau bangun rumah, kita manggil kuli, manggil tukang. Nah itu kan, ya, bangun rumah, pasang granit, ya, pasang marmer, dan lain sebagainya. Nanti apa? Masya Allah, ornamen rumahnya. Ya. Itu karena orang-orang duafa, orang-orang lemah yang ada di sekitar kita. Kita bisa makan daging kambing, ya, bisa makan daging ayam, bisa makan telur. Bukan karena semata-mata kita punya duit mampu beli daging, bukan. Ya. Lantaran yang jual daging itu adalah orang-orang duafa, yang jual ayam itu adalah orang-orang duafa. Ya. Terkadang antum tidak masak sendiri kan, datang ke resto tertentu, ya, datang ke warung makan tertentu, ya tuh orang-orang yang jualan di resto, yang di warung makan itu orang-orang duafa semua. Ya, antum bisa makan daging di situ, makan soto. Ya, nah. Ini menunjukkan bahwa kekayaan itu, ya, kekayaan kita itu lantaran ada orang-orang lemah di antara kita. Ya, maka sungguh beruntunglah, bersyukurlah kita di lingkaran kehidupan kita masih ada orang-orang duafa. Antum bisa bayangkan, ya, kalau sak Probolinggo ini saja tidak ada orang-orang duafa, orang-orang lemah tidak ada. Apakah mungkin akan terjadi kekayaan? Tidak mungkin itu akan terjadi. Ya, tidak mungkin. Antum mau bangun rumah, masa mau nyuruh temannya, aku bangun rumah po. Ya. Apa jawab teman kita? Wong podo-podo sugene. Bo, mau nyimut. Aku ya pengen pisan bangun rumah. Ya. Nanti minta tolong lagi sama tetangga. Pak, minta tolong saya bikinkan ini. Ya. Nah, buat apa? Tangga sudah tidak butuh. Ya kan? Saya juga lagi nyari ini Pak. Ya, ya bisa bayangkan kan? Sama sekali tidak ada yang bisa membantu kita dan menolong kita ketika tidak ada orang-orang duafa di sekitar kita. Nah, makanya jangan semena-mena sama orang-orang duafa. Ya, mentang-mentang ente duitnya banyak, semena-mena nih sama orang-orang duafa. Ya, saking bentuk semena-menanya, ketika kita mengadakan walimah saja tidak mau Pak. Ngundang orang-orang duafa tidak mau. Ya, kita lagi ngadakan hajatan mantenan nih, manten anak kita, manten saudara kita, yang diundang yang bermobil-mobil semua. Ya, Paseh Bansena tempatnya, nyewa mana lagi? Ya, nyewa Bromoview. Nah, yang datang undangannya orang-orang bermobil semua. Ya. Maka kata Nabi, syarrut ta'ami, sejelek-jelek makanan, yud'a ilaiha man ya'ba ilaihi. Sejelek-jelek makanan yang walimah adalah makanan yang di situ yang diundang adalah orang kaya-kaya saja. Ini kata Nabi, ya. Sejelek-jelek makanannya walimah, makanannya mantenan yang paling jelek itu adalah makanan yang di situ diundang orang-orang kaya. Ya. Kenapa ngundang-undang orang-orang kaya? Ya karena mereka pengen dapat bati Pak, pengen dapat untung, ya kan? Makanya ketika undangan itu kan ada yang dikasih celengan gitu ya, celengan terus kemudian ada amplopnya. Bahkan di Probolinggo itu ada tradisi yang namanya pecutan.
ya, ngasih sabun, ngasih rokok, ngasih apa, itu bukan apa-apa, ya, ngasih sabun, ngasih rokok. Maksudnya kon kok katanya nyumbang piro? Kalau ente nanti dapat hajatan, aku pun juga akan kembalikan dengan jumlah yang sama. Itu, Pak. Ya. Jadi kalau kita nanti bowonya 1.000, nanti kalau kita punya hajat, maka dia akan bowo 1.000 juga, sama. Ya. Maka seberapa besar pemberian kita di saat walimah, maka akan dikembalikan juga seperti itu. Nah, mereka cari bati, Pak. Makanya mereka ketika selesai acara walimah kan kalkulasi nih, ya. Polong lah, dapatnya walimah berapa? Bitong. 100, 200, 300, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Alhamdulillah, untung, ya, dapat faedah walimah ini. Ya Allah, ini mau ngadakan walimah apa mau jualan? Ya, nah ini Pak, ya, ini jeleknya walimah seperti itu. Wa khairut ta'am, dan sebaik-baik makanan di walimah adalah makanan yang di situ diundang orang-orang miskin. Ya, sebaik-baik makanan walimah yang diundang di dalamnya orang-orang miskin. Ya, coba antum undanglah, ya, teman-teman antum, ya, yang dia jadi kuli, yang dia jadi tukang beca, yang dia jadi pedagang asongan, undang dia. Ya, syukur-syukur nggak usah pakai undangan yang ada pacutannya, nggak usah. Terus antum datang wis. Ya, nah itu, ya. Makanya ini satu hal yang buruk nih, ya, yang dari negeri kita. Ketika mereka mengadakan undangan walimah, mereka itu menyertakan semacam celengan dan lain sebagainya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik, ya, kepada para duafa, kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir miskin, mampu mendatangkan rizki. Nah, kemudian hadis yang kedua dari Abi Darda radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibghuni fi du'afaikum, carikan untukku orang-orang yang lemah di antara kalian, fa innama turzaquna wa tunsuruna bidu'afaikum, sesungguhnya kalian diberikan rizki dan dibantu, ditolong lantaran orang-orang lemah di antara kalian. Oke. Jadi ini dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa orang-orang duafa itu peran mereka begitu besar, ya, terhadap kekayaan kita. Peran mereka begitu sangat penting di dalam membangun kekayaan. Maka jangan pernah sekali-kali untuk menyia-nyiakan mereka, ya, menyia-nyiakan hidup mereka. Nah, yang terakhir, yang ke-10, ya, di antara kunci rezeki, al-muhajiratu fi sabilillahi ta'ala, orang yang berhijrah di jalan Allah Ta'ala, ya, orang yang berhijrah di jalan Allah Ta'ala. Apa sih artinya hijrah itu? Hijrah itu artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya hijrah. Hijrah meninggalkan negeri kafir, pindah ke negeri Islam. Berpindah dari negeri yang fasik, lingkungan yang fasik, kepada lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh. Itu namanya hijrah. Nah, dan hijrah yang kita barusan tadi sampaikan itu adalah hijrah secara fisik. Nah, adapun hijrah secara hati itu adalah berpindahnya kita yang semula dari ahli syirik kepada ahli tauhid. Ya. Kata Nabi, al-muhajir man hajarallahu manahallahu anhu.
Orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Itu namanya hijrah. Hijrah secara hati. Nah, hijrah dari yang semula menjadi ahli bid'ah menjadi ahli sunnah. Hijrah yang semula dari ahli maksiat kepada ahli taat. Itu namanya hijrah. Nah, dan hijrah ini ya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan rizki. Ya. Coba antum bisa lihat dalam surat An-Nisa ayat 100 ya. Allah taala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillahi," dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsirah wasa'ah, maka dia akan mendapatkan di permukaan bumi ini muraghaman katsirah, yaitu rizki yang banyak dan tempat yang luas. Ya, ini janji dari Allah, barang siapa yang hijrah di jalan Allah, dia akan mendapatkan di permukaan bumi ini rizki yang luas, yang banyak, dan tempat yang luas. Baik. Mari kita tengok bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya hijrah dari negeri musyrik ya ke negeri Yasrib, Madinah. Ya. Hijrah dengan meninggalkan semua keluarganya, hijrah dengan meninggalkan semua kekayaan dan perniagaannya, datang di sebuah tempat yang tidak pernah dikenal. Nanti kondisinya bagaimana tempat itu, penduduknya bagaimana, ramah apa tidak, ya. Mereka nggak tahu sama sekali. Langsung kemudian bertekad hijrah dari negeri syirik ke negeri tauhid Madinah, ya, tanpa tahu dengan keadaan itu, ya. Yang mereka pakai adalah pakaian yang melekat di anggota badan mereka, dan mereka membawa perbekalan yang seadanya. Bahkan mereka tidak membawa perbekalan. Ya. Sampai kemudian ada di antara mereka yang harus tinggal di masjid. Ya. Ini para sahabat yang termasuk Ahlus Suffah yang nggak punya tempat tinggal. Ya. Mereka menjadikan masjid sebagai tempat tinggal. Ya. Tapi ketika mereka sampai di negeri Madinah, masya Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka rezeki yang luas, ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, seorang yang kaya raya di negeri Mekah. Ketika dia hijrah bersama dengan Nabi, dia tinggalkan semua kekayaannya. Ketika dia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Abi Rabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Sa'ad bin Abi Rabi ketika dia dipersaudarakan sama Abdurrahman bin Auf, kata Sa'ad, ini orang kaya di Madinah nih, wahai saudaraku, aku ini termasuk orang yang kaya di Madinah. Kalau kamu mau, ya, silahkan ambil harta saya separuh, ya, ambil harta saya separuh. Masya Allah, ya. Ini Pak, ini yang namanya apa ya? Ukhuwah yang benar-benar sampai masuk ke hati. Ini ukhuwah nih, persaudaraan yang sampai masuk ke hati, ya. Bukan hanya persaudaraan yang abang-abang lambe, ya, nek ketok yo mesem, ya, ya kadang yo ndak mesem pisan, sama saja. Ini sudah sampai pada taraf persaudaraan yang sampai mengorbankan harta, ya. Wahai saudaraku, nek kamu pingin, ini aku punya harta banyak, apain separuh, ya. Ini hanya punya mobil 2, ambilin 1. Ini hanya punya sepeda motor 2, ambilin 1. Ya, sampai begitu, Pak. Ternyata tidak sampai di situ. Akhi, anak juga punya istri 2. Kata Sa'id bin Abi Rabi. Nek kamu ingin, wis pilihin wis. Mana di antara 2 istriku yang kamu cintai? Tak ceraikan salah satunya, kamu ambil. Allah. Betul itu. Kita sampai begitu, Pak. Persaudaraan kita dengan teman-teman kita, ya, enggak sampai lah kayak begitu. Ya.
Ini perjalanan mereka Masya Allah sampai begitu. Bojo gitu Pak dikeno Pak. Ya. Ya kalau mobil, sepeda motor sih mungkin masih lumrah. Ini bojo coba bayangkan. Bu, golek angel tat kate dikekno kanca. Pek dhewe apa oh? Ya. Nah, ini sampai begitu. Ya. Punya istri 2, kamu pilih. Tak ceraikan salah satunya kemudian kamu nikahi. Ya. Kata Abdurrahman bin Auf, enggak, ya. Ana enggak pingin dua-duanya. Tolong tunjukkan sama saya di mana letaknya pasar. Ya. Dullani aina suq. Tunjukkan kepadaku ada di mana pasar. Kemudian beliau ditunjukkan pasar. Akhirnya kemudian beliau berdagang di situ, ya, sampai beliau menjadi seorang pengusaha, Abdurrahman bin Auf. Iya teman-teman sekalian, ya, menunjukkan bahwa berhijrah itu dengan sebenar-benarnya hijrah, Allah akan berikan dia rizki, ya. Dan termasuk di antara bentuk hijrah itu adalah kita merantau, ya. Merantau itu salah satu di antara bentuk kita hijrah, ya. Makanya kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan dalam salah satu bait syairnya, safir fafil asfari khamsu fawaidi. Merantaulah karena sesungguhnya di dalam perantauan itu ada 5 manfaat, 5 faedah, ya. Jadi antum yang sekarang ini asli Probolinggo, masih tetap di Probolinggo, rezeki ini yo pancet sak mono-mono ae. Antum pergi merantau, ya. Jadilah antum jadi seorang perantauan, jadi seorang pendatang, ya. Mulai biyen yo pancet, dodol yo cilok kae, ya. Bertahun-tahun pancet rumahnya ngontrak. Pergi merantau, ya. Mulai dulu sampai sekarang yo pancet dodolane yo mie ae. Ya. Antum pergi merantau, ya, jualan mie di sana, jualan cilok di perantauan, jualan apa di perantauan, ya. Kata Imam Syafi'i, pergilah merantau karena sesungguhnya dalam merantau itu ada 5 faedah. Yang pertama, tafarruju hammin, ya. Dalam merantau itu kita akan bisa mampu menghilangkan kesedihan, menghilangkan kegalauan, menghilangkan kegelisahan. Ini merantau, Pak. Ya, manfaatnya merantau yang pertama, dan ternyata memang benar, ya. Kita kadang kalau tetap masih aja di negeri kita, ya, asli Probolinggo ya tetap ini Probolinggo, kadang banyak galaunya, ya. Delok ngidul petoke wono asih bosen, ya. Ngetan yo ketemunya Randu Pangger, Menara Air, ya. Nanti ke barat ketemunya ya Jembatan Tongas, ya. Nanti ke utara ketemunya Pelabuhan Samudra, ya, Segoro, Pancet. Mulai biyen yo ngono-ngono ae. Ya. Maka pergilah merantau, ya. Antum akan lihat suasana baru. Oh, ternyata di Lamongan ini begini. Oh, ternyata di Bojonegoro itu seperti ini. Bisa menghilangkan kegalauan, kesedihan. Ya, benar itu. Kemudian yang kedua, waqtisabu ma'isyatin. Nah, ini, ya. Masuk dalam materi kita, mampu mendatangkan ma'isyah, mendatangkan rizki, ya. Kadang orang, ya, kalau tetap di daerah asalnya itu kerja itu nggak semangat, Pak, ya. Kalau di daerah sendiri itu kerja nggak semangat, ya. Gimana mau semangat, ya. Nanti kalau dagangannya sepi, ya, kemudian kesulitan untuk makan dan minum, ya tinggal mampir aja ke rumah orang tua. Masih ada orang tua saja, main celok ke orang tua, nampung mangan di situ. Gak ada semangat, gak ada tantangan. Tapi ketika kita merantau, waduh, ini montak lako tak ngakan dia, ya. Montak cakang dagang ini, botak ngakan nonggu, ya. Gimana nanti bayar kontrakan, gimana nanti bayar sekolah anak. Dia akan semangat ketika ada di perantauan. Dan benar, ya. Coba antum lihat orang-orang yang datang ke sini, ke Probolinggo sebagai pendatang perantauan, antum bandingkan sama penduduk pribumi asli, ya, beda banget, ya. Mulai dari taraf ekonominya, ya, kemudian taraf apalagi itu sangat beda dengan penduduk pribumi. Makanya banyak sekali para penduduk pribumi itu mereka sangat iri dengan para pendatang. Di mana tempat itu, ya? Karena para pendatang itu mereka lebih maju ekonominya dibandingkan penduduk asli. Coba antum merantau ke Kalimantan,
ya. Masya Allah, yang namanya perantauan di sana sukses, mereka semua kaya-kaya. Sampai kemudian penduduk pribumi itu iri, ya, iri dengan orang-orang Jawa, para transmigran itu iri mereka, ya. Kerusuhan di Sampit, ya, itu salah satunya karena ada kecemburuan iri, ya. Penduduk Madura yang ada di Kalimantan yang begitu suksesnya mereka membangun ekonomi membuat orang-orang Daya iri, ya. Maka terjadilah kerusuhan Sampit itu. Ini salah satunya, ya. Nah, itu jemaah sekalian, bahwa dengan merantau itu bisa mendatangkan rizki, dengan berhijrah itu bisa mendatangkan rizki. Kemudian yang ketiga, wa ilmun, ya. Dengan merantau kita bisa dapat ilmu, ya. Antum kalau tetap aja di sini jadi penduduk pribumi asli, ya, antum nggak akan pernah berkembang ilmunya, wawasannya tidak akan pernah berkembang, ya, itu pasti. Ketika antum ada di perantauan, ya, kita akan nambah ilmu, Pak, nambah wawasan, nambah teman banyak, ya kan. Oh, yang semula kita dulu di Probolinggo jadi ahli syirik, ya, begitu merantau kita jadi ahli tauhid, ya. Yang kita masih di Probolinggo jadi ahli bid'ah, begitu sudah merantau ternyata kita pulang-pulang jadi ahli sunnah. Bisa jadi seperti itu, ya kan. Nah, banyak orang di antara teman-teman kita yang mereka itu mendapatkan hidayah sunnah bukan di asli ketika dia berdiam di situ. Justru mereka dapatkan ilmu dan cahaya sunnah ketika mereka merantau, ya, begitu, ya. Ya. Anda mendapatkan cahaya sunnah, ya, di jalan kebenaran ketika saya pergi merantau, ya. Anda mendapatkan cahaya sunnah ketika kami ini merantau ke Mojokerto dan Surabaya. Baru saya temukan kebenaran yang ada di situ. Ketika saya di Mojokerto dan di Surabaya, ya. Di Surabaya masuk di Ma'had Al-Irsyad yang sekarang Setai Ali bin Abi Thalib. Itu dari hasil perantauan. Waduh itu Yogyakarta yang Surabaya, Pak, ya, merantau, ya, dapat cahaya kebenaran di situ, ya. Kalau saya tetap di Jogja, ya wallahu alam, mungkin masih tetap jadi ahli syirik, mungkin masih tetap jadi ahli bid'ah dan lain sebagainya, ya, mungkin begitu. Yang keempat, wa adabun, ya. Jadi dengan merantau itu kita bisa mendapatkan adab, ya, mendapatkan norma, mendapatkan etika, ya. Ya memang benar. Kadang kita, ya, kalau kita merantau itu kita bisa mempelajari etika suatu masyarakat. Oh, wong Lamongan itu kebiasaannya seperti ini, ya. Oh, beda dengan Probolinggo. Oh, orang Surabaya itu nek ngomong itu ceplas-ceplos, ngablak, ya. Beda dengan orang Probolinggo misalkan pak rapak misalkan begitu, ya. Nah, itu di situ kita akan bisa tahu etika mereka, bagaimana ketika menyambut tamu, bagaimana etika mereka, itu bisa kita ketahui. Nah, contoh saja nggih, antara orang Arab dengan Indonesia ini buat dari hasil merantau. Orang Arab, nggih, kalau dipegang kepalanya itu tidak marah, Pak. Orang Arab dipegang kepalanya tidak marah, ya. Mereka malah senang. Tapi kalau dipegang pantatnya marah mereka, ya. Itu orang Arab. Beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia nek dicekel, ya, bokongnya diceblek, Pak, ceples. Hei, dor malur, dor kabar, tidak marah, Pak, ya. Tapi kalau dipegang kepalanya orang Indonesia itu katanya ngelama, ya, marah mereka. Loh, beda ini, ya. Maka dari sini bisa kita, oh, nek wong Arab iku nek dicekel sirahe ndak apa-apa, ya. Tapi nek dicekel pantatnya dia marah. Sehingga kita bisa mempelajari, ya, dari hasil merantau. Yang kelima kata Imam Syafi'i, wa suhbatu majidi, ya, bisa mendapatkan teman, ya. Nah, ini faedah daripada merantau, faedah daripada hijrah. Nah, maka barang siapa yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan permukaan bumi ini yang luas, yang rezeki yang banyak dan kemudian luas, ya. Ya, asalkan hijrahnya itu benar-benar dia lillahi taala, ya. Jangan karena dia itu mengharapkan dunia atau mengharapkan sesuatu di selain Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan memberikan kepadanya rezeki asal hijrahnya benar.
Ya, tapi kalau hijrahnya kita nggak benar, ya masih ada tendensi, masih ada ya sesuatu yang akan kita bisa ambil manfaatnya, ya maka Allah tidak akan memberikan kita rizki. Nah, contoh misalkan ada sebagian ikhwan, ya yang berhijrah ke manhaj salaf lantaran mau cari harim. Ada kan? Ada yang seperti itu, ya mencoba hijrah ke manhaj salaf karena mau cari harim, ya bahkan sampai ada yang sampai membuat penipuan, ya dia datang ke majelis taklim, ke halaqah tebar pesona, ya tebar pesona di situ, kemudian ada yang kena satu, kemudian tiba-tiba ditinggal, ini harimnya, akhwatnya ini ditinggal, nanti dia pindah lagi cari mangsa lagi di sana, ya pura-pura baik sama ikhwan, ketemu sehuli assalamualaikum khair dan lain sebagainya, cari mangsa, begitu dapat ditinggal lagi, ya sempat viral kan itu beberapa tahun yang lalu ketika ada seorang ikhwan yang pura-pura hijrah manhaj salaf, kemudian ternyata mencari mangsa para akhwat, ya yang mau diberi istri, kemudian ditinggal begitu saja. Nah ini ya, ini akibat daripada hijrahnya tidak lillahi ta'ala. Akhirnya dia meninggalkan masalah demi masalah, ya. Nah, itu ada yang seperti itu, ya hijrah karena nyari harim, ya nyari istri dan lain sebagainya, ada yang seperti itu. Ada yang niatnya hijrah itu ya karena ingin mencari fulus, ya oh di tempat situ kayaknya orangnya khair nih, orangnya kaya, ayo kita hijrah ke sana. Oh hijrah ke sana, ya ternyata setelah dia hijrah ke sana nggak dapat apa-apa, ya kan? Nggak dapat apa-apa, wala fulus wala apa, ya. Maka jamaah sekalian, niatkanlah hijrah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan benar berniat karena memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin, ya. Yakin, jangan pernah berkecil hati. Ini selesai pembahasan kita ya tentang 10 ya, kunci-kunci rezeki yang ditulis oleh Syekh Dr. Fadl Ilahi. Ini ada tambahan dari kami pribadi, ya, termasuk juga di antara bentuk kunci rezeki adalah berdoa. Ya, Nabi SAW itu ajarkan kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah. Nah ini, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan kemudian amal yang diterima. Ya. Ini salah satu di antara bentuk bisa mendatangkan rezeki dengan cara berdoa. Ya. Ada sebuah kisah, ya, di Mesir itu ada 4 penuntut ilmu. Ya. Ada 4 penuntut ilmu di mana mereka mencurahkan waktu dan tenaganya untuk menuntut ilmu. Tapi mereka kemudian kehabisan bekal. Ya. Kemudian dia setiap hari dia berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sampai kemudian salah satu sultan yang ada di Mesir, ya, mungkin gubernur yang ada di Mesir itu datang sambil membawa hadiah yang diberikan kepada 4 penuntut ilmu tadi itu. Ya. Ternyata setelah ditanya apa gerangan yang membuat sultan ini sampai memberikan hadiah kepada 4 penuntut ilmu ini, ternyata dia pada waktu malam dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya Rasul mengatakan kepadaku, wahai fulan, kamu berikan hartamu kepada 4 penuntut ilmu. Ya. Maka lantaran mimpi itulah kemudian sultan ini memberikan hartanya kepada 4 penuntut ilmu tadi itu. Ya. Ya tidak lain karena sebab dia itu berdoa. Ini 4 penuntut ilmu ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah. Baik. Nah, itulah jemaah sekalian 11 ya. 11 kunci rezeki. Yang pertama istighfar, kemudian ibadah dengan sungguh-sungguh, bertakwa kepada Allah taala, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus kemudian apa namanya? Berhijrah di jalan Allah, ya, berinfak kepada penuntut ilmu, kemudian berbuat baik kepada orang-orang duafa, ya, kemudian apa lagi? Masih banyak tuh ya yang kemarin kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan dengan kita
khatam, ya, faham, mengerti, mengamalkan 11 kunci rizki ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rizkinya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga kita tidak gampang untuk mengeluh kepada saudara kita muslim, sambat tak diipese, ya, sambat rezekinya seret. Jangan. Amalkan 11 kunci rezeki ini. Yakin insya Allah Allah limpahkan rezekinya sama kita, ya. Kalau kita amalkan 11 ini insya Allah tidak ada yang namanya mengeluh otang benyak, ya, ngeluh tak diipese, ngeluh dagangannya seret, insya Allah tidak ada, ya, insya Allah tidak ada. Masing-masing dari kita akan bau membau dan tolong menolong insya Allah dalam masalah ini. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Monggo Pak. Nggih. Ini saya kemarin waktu saya juga di Manado, ada teman saya itu orang Islam juga, dia bilang begini, kenapa ya kalau kita lihat orang Islam itu kok menengah ke bawah, sedangkan orang Kristen non Muslim, orang Cina itu kok kaya-kaya katanya. Insya Allah. Apakah rezeki itu berbeda-beda? Apakah Tuhan sedang sayang kalau kita begitu? Masya Allah. Karena kita beda begitu. Nggih. Barakallahu fiik. Nggih. Ada pertanyaan bagus nih ya. Ustadz, kalau kita lihat ya orang-orang Islam ini, ya Allah, cek melasin, hidup mereka tuh menengah ke bawah. Tapi kalau kita lihat orang Yahudi, orang Nasrani, orang Cina, mereka kaya-kaya Ustadz. Ini apa Tuhan ini nggak adil ya sama orang Islam ya? Harusnya kan umat Islam yang dikayakan, orang kafir dimiskinkan. Nah, jawaban yang pertama, ya, bahwa itu sebagai bentuk istidraj. Ya, apa artinya istidraj? Istidraj itu artinya Allah melimpahkan rizki yang begitu banyaknya tanpa perhitungan kepada orang-orang kafir dan kepada orang-orang ahli maksiat. Ya. Kalau ada tetangga yang tidak pernah sholat tapi soge, jangan silau Pak, ya, itu istidraj namanya. Kalau ada orang suka mabuk, suka judi tapi soge, jangan silau, ya. Antum yang rajin sholat di masjid, rajin ikut taklim, yo pancet, sakmene, antum jangan silau. Itu namanya istidraj, ya. Nanti ketika mereka sudah diberikan kekayaan dan kenikmatannya di dunia dengan full, mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat kecuali neraka, ya, kecuali neraka. Nanti bagian kita di akhirat Pak, nggih, difullkan bagian kita nanti di akhirat, di surga itu bagian kita nanti, ya. Sudah kita mau apa di sana, ya, katen di bojo akeh yo gampang di sana, ndak kira cemburu Pak. Iya. Antum ingin punya istri 5, ingin punya istri 10, nanti di akhirat, ya, tidak akan cemburu istri kita, tidak akan, ya, karena sudah dicabut sama Allah. Rasa kecemburuan, rasa hasad itu sudah dicabut, ya, sehingga mereka saling cinta mencintai dengan suaminya. Ya. Antum ingin uang, ya buat apa uang di surga, ya, mau beli apa? Mau sudah tersedia semua, ya, mau emas juga ada tersedia, tidak perlu beli. Nanti sudah di surga bagian kita di akhirat, ya. Nah, yang kedua, alasan yang kedua adalah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia rizki yang melimpah kepada orang-orang Islam semuanya, ya, pasti orang Islam itu akan melampaui batas di permukaan bumi, termasuk diri kita, ya. Kalau kita hari ini yang belum kaya, bisa jadi dengan hikmah dan keadilan Allah itu untuk kebaikan kita. Andaikan Allah berikan kekayaan sama kita hari ini, ya, kita akan menjadi ahli syirik, ya. Kita akan jadi ahli bid'ah, kita akan jadi ahli maksiat. Loh, bisa jadi Pak, ya. Makanya Allah takar sudah rezeki kita. Oh, ini membawa kebaikan bagi hambaku. Nanti dia jadi ahli tauhid, jadi ahli sunnah, jadi ahli taat. Makanya dikasih sedikit hartanya, ya. Nah,
Nah ini dua alasan ya, dua alasan mengapa orang-orang kafir dan orang-orang ahli maksiat itu diberikan kekayaan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala alam bisawab. Cukup? Cukup nggih? Oke. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.